Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita terkait tentang masalah fikih, dan risalah yang menjadi pegangan kita adalah Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Misri hafizahullah ta'ala. Masih dalam kitab Toharah, dan masih seputar terkait tentang masalah pembagian air. Kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa bagian yang keempat adalah air yang tercampur dengan najis. Dan jamaah sekalian, kita sudah menyebutkan bahwa air yang terkontaminasi dengan najis itu kalau merubah salah satu dari tiga sifatnya, merubah warnanya atau merubah baunya atau merubah rasanya, maka sepakat para ulama air tersebut dihukumi sebagai air yang najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, bahwa bercampur dengan air, bercampur dengan najis, tetapi tidak merubah salah satu dari sifatnya, maka para ulama dalam masalah ini memiliki perincian. Kalau airnya banyak, maka mereka sepakat lebih dari 2 kullah atau 2 kullah lebih, sekitar 321 liter ke atas, itu mereka sepakat bahwasanya tidak najis.
Adapun kalau kurang dari 2 kullah, mereka silang pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan bahwasanya najis walaupun tidak berubah salah satu dari sifatnya, dan sebagian mengatakan bahwa airnya suci dan mensucikan karena hukum asalnya seperti itu, karena dia tidak merubah, atau keberadaan najis tersebut tidak merubah salah satu dari sifatnya, ya meskipun itu airnya kurang dari 2 kullah. Dan pendapat inilah yang diusung dan dipilih oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya lafaz yang ada di dalam nas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata beliau wa hadzal lafzu 'ammun fil qalili wal katsir. Lafaz ini sifatnya umum dalam air yang sedikit ataupun yang banyak. Wa huwa 'ammun fi jami'in najasat, dan umum pada semua jenis najis. Jadi pendapat ini yang beliau pilih, bahwa selama tidak merubah salah satu dari sifatnya, maka dia dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan. Tidak dilihat dari jumlahnya, walaupun kurang dari 2 kullah. Meskipun sebagian ulama juga mengatakan bahwa hati-hati dalam kehati-hatian, jadi hendaknya seorang tidak menggunakan air yang bercampur dengan najis, ya meskipun kalau airnya sedikit, meskipun itu tidak merubah salah satu dari sifatnya. Ala kulli hal jamaah sekalian, bahwa ini adalah silang pendapat yang ada di kalangan mereka sejak dahulu, dan setiap dari kelompok mereka memiliki sandaran dan dalil yang kuat. Wallahu a'lam. Nah, jamaah sekalian, kita juga sudah menyebutkan bahwa atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah sisa air minumnya, ya hewan atau manusia. Dan kita sudah menyebutkan bahwasannya sisa air minumnya manusia, apakah itu muslim atau kafir, itu hukumnya suci, ya, hukumnya suci dan mensucikan. Yang kedua, sisa air minum, ya, hewan yang halal dimakan dagingnya, ini juga dihukumi air yang suci. Yang ketiga, sisa air minumnya kucing, dan berdasarkan hadisnya Kabsyah binti Ka'ab yang pernah menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh suaminya Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah suatu ketika datang ke rumahnya dan dia menyodorkan bejanah yang berisi air wudhu atau air yang akan digunakan untuk berwudhu kepada kucing. Setelah itu dia berwudhu, dan ketika dipelototi oleh istrinya,
Ini karena dia heran, maka Abu Qatadah ketika itu berusaha untuk menjelaskan kepada istrinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha laysat binajis, bahwasanya kucing itu tidaklah najis, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, sungguhnya kucing itu adalah hewan yang selalu ada di sekitar kalian. Nah, sampai kita kepada yang keempat jamaah sekalian, yaitu kata beliau ar-rabi su'ru ma la yu'kalu lahmu, sisa air minumnya hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Kata beliau, amma ma la yu'kalu lahmuhu kasibai wal hamiri wa ghairiha qas-sahih anna su'raha tahir. Adapun hewan yang tidak halal dimakan dagingnya seperti binatang buas atau keledai, seperti binatang buas atau keledai peliharaan dan yang selainnya, maka pendapat yang sahih kata beliau bahwasanya sisa air minumnya hewan tersebut suci. Sisa air minumnya hewan tersebut suci. Ini binatang buas seperti singa, harimau, dan yang semisalnya. Wala yu'assiru fil ma', dan dia tidak mempengaruhi kesucian air. Ya. Apalagi kalau memang jumlah airnya itu banyak, maka tentu ya tidak akan mempengaruhi kesuciannya. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Adapun kalau airnya sedikit kemudian berubah, entah berubah warnanya atau aromanya atau rasanya karena diminum oleh binatang buas atau seperti keledai peliharaan, maka air itu menjadi najis. Air itu menjadi najis. Ya, karena memang air liur binatang buas tersebut, ya, menurut pendapat yang dipilih oleh beliau, yakni Syekh Mahmud Al-Misri ini, bahwasanya air liur binatang buas itu adalah najis. Nah, kalau dia bercampur dengan air dan airnya sedikit sehingga merubah salah satu dari sifatnya, maka hukumnya najis. Adapun ketika airnya banyak maka dan tidak merubah maknanya, maka dia tidak merubah salah satu dari sifatnya, maka tidak menjadi najis. Dan ini dibangun dan disandarkan atas dalil bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai tentang air yang digunakan oleh hewan-hewan, entah itu keledai, entah itu binatang buas, apakah itu suci atau tidak. Kita ketahui misalnya di hutan ataukah di lapangan terbuka ada misalnya kubangan-kubangan yang ada isi air, ataukah ada danau-danau kecil misalnya. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya perihal tentang air tersebut. Su'ila 'anil ma' wa ma yanubuhu minad dawabi wassiba. Beliau ditanya perihal air yang digunakan oleh hewan-hewan dan binatang-binatang buas untuk minum. Maka Nabi mengatakan idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Kalau airnya sampai pada 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Ya, tidak mengandung najis. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya air selama tidak berubah salah satu dari sifatnya, meskipun itu bekas atau sisa minumnya binatang buas, maka itu tetap suci berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, adapun berkenaan tentang masalah sisa air minumnya kucing, ya tadi kita sudah sebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, innaha laysat binajis, sungguhnya kucing itu tidak najis, innama hiya minat tawafin alaikum at-tawafat. Kucing itu hewan yang senantiasa berada di sekitar kalian. Yang kelima, jamaah sekalian, kata beliau, al-khamis su'rul kalbi wal khinzir, sisa air minumnya anjing dan babi. Hukumnya gimana? Wa hukmuhu an-najasah, hukumnya najis. Ya. Jadi sisa air minumnya anjing, kemudian sisa air minumnya babi, ini najis. Amma su'rul kalbi faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, adapun sisa air minumnya anjing, maka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu falyaksilhu sab'a marrat ulahunna biturab. Sucinya bejana salah seorang dari kalian ketika dijilat oleh anjing, maka hendaklah mencucinya 7 kali. Hendaklah mencucinya 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Maka dari sini dipahami bahwa itu menunjukkan akan kenajisannya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan memerintahkan cara mensucikan bejana yang dijilat oleh anjing. Kata beliau, wa ammal khinzir faliqaulihi ta'ala, adapun tentang babi, maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat ke-145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, au lahma khinzirin fa innahu rijsun, atau daging babi, maka sesungguhnya semua itu rijs. Para ulama, rijs maksudnya di sini adalah najis.
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi, Allah kemudian mengatakan fa innahu rijsun, yang semua itu adalah najis. Maka turunan dari ini, yang terlahir dari zat yang najis ini, juga dihukumi najis. Kata beliau, fama tawallada minhu yakunu najisan. Maka yang lahir darinya maka menjadi najis. Karena Allah menghukumi najis daging babi, maka air liurnya ketika bercampur dengan air yang dia minum maka juga najis. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Begitu juga Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad. Ya, ada pendapat lain seperti pendapatnya Al-Imam Malik dan Al-Imam Al-Auza'i dan yang lainnya, bahwasanya bekas minumnya babi itu suci. Allahu a'lam. Tapi pendapat yang kuat dan yang dipilih oleh Syekh Mahmud Al-Misri ini adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan najis. Nah, itulah jamaah sekalian berkaitan tentang masalah pembagian air. Kita bahas tadi adalah air, dan pembahasan terakhir tentang macam-macam air ini adalah air yang terkontaminasi atau tercampur dengan najis. Nah, yang kita sudah sebutkan diantaranya adalah bercampur dengan air liurnya anjing atau babi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah terkait tentang macam-macam najis. Macam-macam najis. Najis ini banyak. Yang pertama, kata beliau, al-maitah, bangkai. Jadi bangkai ini dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Nah, yang dimaksud bangkai itu apa? Ya, bangkai adalah hewan yang halal dimakan dagingnya, tetapi mati dengan cara tidak disembelih secara syar'i. Ini namanya bangkai. Ya. Hewan yang asalnya halal dimakan dagingnya kemudian meninggal atau mati tanpa diproses dengan proses penyembelihan secara syar'i, maka dihukumi sebagai bangkai. Cekik, dijepit, ketiban batu atau jatuh, meninggal, tenggelam, mati, ini bangkai namanya. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah anggota hewan atau anggota tubuh hewan yang diputus ketika dia masih hidup. Telinganya dipotong ini. Telinga yang dipotong ini tergolong bangkai dan dia najis. Ekornya dipotongin atau kakinya misalnya dipotongin. Nah, ini juga masuk dalam kategori bangkai. Jadi hewan yang masih hidup kemudian anggota tubuhnya dipotongin. Mungkin ada sebagian orang-orang yang memiliki keyakinan tertentu,
Jadi kalau kambing hitam misalnya, kalau ekornya seperti ini itu bisa mendatangkan keberkahan kalau ditaruh di rumah. Akhirnya dipotongin, kambingnya dibiarin hidup, ambil ekornya. Ini sesuatu yang najis. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Apa yang dipotong dari tubuh hewan yang dia masih hidup, maka dia itu adalah bangkai. Dia itu adalah bangkai. Dan para ulama ini berpegang dengan hadis ini, sehingga mereka mengatakan ya, segala sesuatu anggota tubuh hewan yang dipotong, dipisahkan dari tubuhnya ketika dia masih hidup, maka ini dihukumi sebagai bangkai. Ada yang motong punuk unta misalnya, ya, yang unta kan punuknya kan mungkin tebal-tebal atau besar, potongin. Dia sayang sama untanya, tapi dia pengen makan, akhirnya potongin aja lah yang punuknya aja. Dia makan bangkai namanya. Ini tentu tidak boleh. Kecuali kalau ya, disembelih dulu, untanya disembelih dulu. Ya itu tadi, misalnya ekor kambing atau ekor sapi dan yang semisalnya, atau kaki, ya. Sebagian orang seperti itu, kaki atau telinga disimpan lagi, setelah kering disimpan dalam dompet, dibawa kemana-mana, maka ini tidak halal, karena kategorinya masuk dalam kategori bangkai, yang itu hukumnya juga najis. Kalau bawa najis dalam sholat, berarti sholatnya tidak sah, sengaja dia tahu. Nah, kata beliau, wa kadzalikal hayawanul ghairu ma'kulillah, begitu juga dengan hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kita sebutkan tadi adalah hewan yang memang asalnya halal dagingnya, cuman dia mati dalam keadaan tidak disembelih secara syar'i. Hukmuhu hukmul maitati, maka hukumnya juga seperti bangkai. Hatta lau zukkiya bil dzabh, meskipun itu disembelih. Ada orang ya, nyembelih anjing, bismillah, dia baca bismillah. Apakah ini menghalalkan dagingnya anjing dan mengubah status? Enggak, hukumnya tetap bangkai dan haram, karena memang asalnya itu tidak halal untuk dimakan. Kalau yang asalnya halal saja dimakan, kalau dia mati dengan disembelih dengan tidak syar'i, maka bagaimana dengan hewan yang memang sudah asalnya tidak halal? Karena syarat sahnya penyembelihan itu ya, diantaranya adalah hewan yang disembelih itu memang halal dimakan. Jadi kalau hewan halal tidak, hewan yang tidak halal dimakan terus kemudian disembelih dengan cara syar'i, baca bismillah, maka tidak merubah statusnya, dia tetap haram dan dihukumi najis. Di dalam
hadis riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Salamah Ibnul Aqwa. Beliau radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang apa yang terjadi ketika di Khaybar, saat perang Khaybar. Para sahabat itu sudah nyalain tungku, nyalain api. Untuk apa ya? Untuk masak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat sahabatnya mereka sudah nyalain tungku, kata Nabi, ma hadhihi nar ala ayyi syai'in tuqidun. Ini api apa? Dan dalam rangka apa kalian menyalakan api ini? Qalu ala lahmin, untuk masak daging. Untuk masak daging. Kata Nabi, ala ayyi lahmin, daging apa? Ya, qalu, mereka mengatakan, ala lahmin humuril insiyah, daging keledai peliharaan. Keledai peliharaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahrikuha aksiruha, buang, ini suruh buang dan suruh pecahin tungkunya, ini bejana-bejananya. Maka salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, au rikuha wa naksiluha, kita tuangkan, kita tumpahkan dan kemudian kita cuci bejananya. Fakal au zaka, boleh. Ini awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya dibuang, dan kemudian bejana-bejana yang digunakan untuk masak itu juga dirusak aja lah, dipecahin. Kata para sahabat, gimana kalau kita tuangin aja dan bejananya kita cuci, yang masih bisa digunakan? Maka Nabi mengatakan, ya silahkan. Maka hadis ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan kenajisan daging hewan yang tidak halal dimakan, meskipun itu telah disembelih dengan proses penyembelihan secara syar'i. Ini kita ketahui para sahabat tentu nyembelih keledai-keledai peliharaan tadi itu dengan penyembelihan yang syar'i. Tetapi apa perintah Nabi? Perintah Nabi suruh buang, bahkan suruh pecahin wadah yang dipakai untuk masak. Makanya seperti mengatakan bahwasanya perintah Nabi untuk para sahabatnya agar memecahkan bejana yang digunakan untuk masak itu menunjukkan sesuatu yang najis. Setelah itu dikasih pilihan, udahlah kalau enggak mau pecahin dicuci aja. Maka dua permasalahan ini ya dikatakan oleh para ulama menunjukkan bahwa kenajisan daging hewan yang tidak halal dimakan meskipun dia disembelih dengan proses penyembelihan yang syar'i. Bahkan di riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaha rijsun, sesungguhnya daging-daging keledai peliharaan itu najis. Nah, ini yang pertama jamaah sekalian, bangkai itu kategorinya hukumnya najis. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah ada pengecualian
atau adakah bangkai yang tidak dihukumi najis? Kita katakan ada. Ada bangkai yang tidak dihukumi najis, bahkan halal dimakan. Seperti apa? Bangkai ikan. Begitu juga dengan bangkai belalang. Ya. Ini ditunjukkan oleh nas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ikan atau bangkai ikan itu halal dan suci. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, beliau bersabda, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sudah kita sebutkan sebelumnya. Ketika ditanya tentang air laut boleh nggak digunakan untuk berwudu, kata beliau, laut itu airnya suci dan mensucikan dan halal bangkainya. Air tinggalnya ikan itu tinggalnya di air, matinya di air. Nah, kalau kita ketemu ikan, ya halal, ikan yang hidup atau ikan yang mati, meskipun tidak disembelih. Jadi ini bangkai yang dikecualikan, yang hukumnya halal untuk dimakan. Sama saja kematiannya bangkai tersebut atau ikan tersebut itu karena disebabkan oleh ulah manusia, atau ya mungkin karena dihempaskan oleh air terus terdampar di daratan. Kalau misalnya itu di pantai, di laut, kemudian mati, ada ikan lumba-lumba, ada ikan paus misalnya, dan yang seterusnya, maka ini halal hukumnya. Adapun terkait tentang masalah belalang, ini bangkai belalang, maka berdasarkan hadisnya Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an, beliau mengatakan, ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sittan na'kulu ma'ahul jarad. Ibnu Abi Aufa menceritakan bahwa beliau ikut peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 7 kali atau 6 kali. Apa yang dimakan? Kata beliau, na'kulu ma'ahul jarad, kami makan atau kita makan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu belalang. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, waqad ajma'al ulama'u ala jawazi aklihi bighairi tazkiyah. Telah sepakat para ulama atas kebolehan memakannya, yakni memakan bangkai belalang ini tanpa harus disembelih. Nah, ini di antara bangkai yang dikecualikan, yang dihukumi sebagai bangkai yang suci, dan termasuk di dalamnya, kata beliau, idhamul maitati wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha warishuha. Tulang azmul maitati
wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha wa rishuha. Tulangnya bangkai, begitu juga dengan tanduknya, kukunya, bulunya atau rambutnya. Kata beliau, kullu hadza tahirun 'alal asl. Semua ini suci, ya, berdasarkan asalnya. Jadi ada sapi mati jadi bangkai, ada kambing, ya, atau kita katakan ada ayam jadi bangkai, maka misalnya sudah habis dimakan ulat, oleh itunya tinggal dagingnya, tulangnya. Nah, ini hukumnya tidak najis. Kambing punya tanduk misalnya, atau rusa juga tidak najis. Kukunya, bulunya juga demikian. Ya, bulunya juga demikian. Di Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan secara mu'allaq, ya, dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan qala Az-Zuhri fi idhamil maitati nahfil fil wa ghairihi. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala berpendapat dalam masalah tulang bangkai seperti tulangnya gajah dan yang lainnya. Kata beliau, adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha. Ini aku mendapatkan manusia dari kalangan ulama salaf itu menggunakan tulang untuk nyisir rambut. Ini ada tulang gajah digunakan untuk menyisir rambut. Nah, dari sinilah pendapat mengatakan bahwasanya tulangnya bangkai itu tidak najis. Nah, bagaimana dengan kulitnya? Bisa disebutkan ada bulunya, ada rambutnya, ada kukunya, ada tanduknya, tulangnya, itu tidak najis. Dan seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zuhri tadi, bahwa beliau menemukan dan mendapati ulama salaf itu menggunakan tulang itu untuk sisir rambut. Nah, bagaimana dengan kulitnya, kulit bangkai? Kata Syekh Mahmud Al-Misri, fa innahu najisun. Ya, maka kulit bangkai itu najis. Lakinnahu yathuru bid-dibaq. Tetapi suci dengan disamak. Jadi bisa menjadi suci dengan cara disamak. Ya, disamak, dibersihkan sisa-sisa daging yang ada di kulitnya, habis itu dikasih garam, dicuci, setelah itu dikeringkan. Ya, dikeringkan. Sebagaimana dan atau ini berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika mendapati ada kambing dari salah seorang sahabatnya mati, jadi bangkai karena nggak disembelih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bangkai kambing tersebut,
beliau mengatakan kepada para sahabatnya, halla akhadtum ihabaha fadabaqtumuhu fantafa'tum bihi. Tidakkah kalian ngambil kulitnya, kemudian kalian sama, sehingga kalian bisa mengambil atau memanfaatkannya. Nah, dari sini dipahami bahwa ketika Nabi memberikan saran kepada para sahabatnya, menunjukkan bahwa proses yang diajarkan oleh Nabi ini bisa mengubah yang tadi kulit bangkai najis menjadi suci dengan cara disama. Bahkan di riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ayyuma ihab bin dubigha faqad tahur. kulit apa saja yang disama maka dia suci. Ini yang dimaksud di sini ya, sekali lagi, bangkai. Bangkai itu artinya hewan yang tadinya asalnya hukumnya halal dimakan dagingnya, cuman mati tanpa disembelih secara syar'i. Ini bukan hewan yang memang asalnya tidak halal dimakan. Ada kulit babi kemudian disamak katanya suci, enggak seperti ini. Atau kulit anjing, ya, maka disamak tidak bisa menjadikan dia suci karena memang asalnya dia najis, atau asalnya dia halal atau tidak halal untuk dimakan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan susu? Bagaimana dengan susunya bangkai? Ada sapi meninggal, mungkin lagi menyusui, ada kambing meninggal lagi menyusui, berarti kan ada susunya. Kata Syekh Mahmud Al-Misri, faqad qala al-Imam Ibnu Taimiyah, al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wal azhar, dan yang nampak, anna infihatil maitati wa labanaha tahirun, bahwasanya limpahnya bangkai itu dan susunya itu suci. Jadi wadzalika li anna as-sahabata lamma fatahu bilad al-Iraq, yang demikian itu karena para sahabat dahulu ketika mereka menaklukkan negeri Irak, mereka tuh makan jadi susu yang sudah dibekukan, yang dibuat oleh orang-orang Majusi, dan kita ketahui hal yang seperti ini ma'ruf di kalangan mereka. Orang-orang Majusi tentu tidak memperhatikan apakah ini dari hewan yang masih hidup atau hewan yang sudah meninggal. Perihal pendapat yang kuat menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya susunya itu suci. Nah, begitu juga dengan hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ini juga bangkainya juga suci. Seperti jangkrik atau lalat, kalajengking. Maka kalau meninggal mati yang seperti ini tidak dihukumi bangkainya najis. Nah,
Mana sandarannya? Para ulama berdasarkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu kullah." Kalau ada lalat yang jatuh di minuman kalian, di minuman salah seorang dari kalian, maka tenggelamin seluruhnya. Tsumma liyatrahu, kemudian dia buang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar dawa. Karena pada salah satu sayapnya itu ada racun dan salah satunya lagi ada penawarnya. Nah, jamaah sekalian perhatikan, para ulama mengatakan bahwasanya bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya ini dihukumi tidak najis berdasarkan hadis ini. Lihat, Nabi ketika mengatakan kepada para sahabatnya, kalau ada lalat yang mati atau yang masuk ke minuman kalian, cemplungin sekalian. Ya, beliau tidak nyuruh untuk buang minumannya, karena seandainya najis pasti Nabi akan memerintahkan. Maka dari sini dipahami bahwa karena Nabi tidak memerintahkan untuk membuang, numpahin minumannya, maka ini dipahami bahwasanya itu tidak najis. yakni lalat tidak najis ketika menjadi bangkai atau misalnya seperti jangkrik atau kala jengking berdasarkan hadis ini. Karena kalau najis pasti Nabi akan memerintahkan untuk membuangnya. Nah, jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, dan ini adalah rekaman yang bisa kita sampaikan karena koneksi ke Zoom tidak bisa tadi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.